Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi di sini. Dan di video kali ini saya pengen membagikan tampilan PPT saya saat menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah saya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin membutuhkan untuk tampilannya di diseminasi ya, mungkin bingung bikin PPT kayak gimana, silakan monggo bisa di ATM punya saya, karena juga banyak teman-teman yang udah request biar saya itu mengunggah PPT-nya, padahal ini masih proses editing videonya ya, dan video aksi nyata saya masih belum beres diedit. Cuman karena banyak teman-teman yang udah pengen dibagikan, karena mereka juga sudah beberapa orang itu pengen cepat-cepat aksi nyata gitu ya, karena yang terakhir di modul 1.4 ini kan tanggal 15 kalau nggak salah ya. Jadi mereka pengen cepat-cepat punya PPT-nya dan pengen biar bisa belajar juga untuk persiapannya. Oke, langsung aja. Jadi saya bikinnya melalui Canva ya, seperti biasa. Nanti teman-teman bisa meng-ATM ini, silakan nanti akan saya bagikan juga PPT-nya. Kita tampilan penuh dulu ya, jadi biar lebih enak. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ATM aja, monggo silakan, tinggal diotak-atik. Nah, di tampilan ini ada dua foto, karena kebetulan di sekolah saya ada dua CGP yang di angkatan yang sama, saya dan rekan saya ini namanya Ibu Iza. Jadi kita diseminasinya ya kita bareng-bareng aja langsung, jadi kita nggak sendiri-sendiri tapi langsung aja bareng, jadi kita menjadi pemateri ya juga bareng gitu. Nanti yang kita jelaskan juga kita bagi dua gitu kan, karena di budaya positif ini kan dimensinya ada 6 secara konsep. Kita bagi, Bu Iza menerangkan 3 konsep, saya 3 konsep gitu ya. Nah kemudian di slide berikutnya ini nanti teman-teman bisa di kreativitas sendirilah ya untuk cara penyampaiannya. Cuman kalau pengen tahu apa yang saya sampaikan ya ini bisa disimak baik-baik gitu ya. Jadi biar mungkin bisa juga di ATM apa yang saya sampaikan di diseminasi saat itu. Nah, sebelum kita masuk di materi ini, saya mengajak audien untuk senyum selama 30 detik ya. Ini untuk membuat aura mereka yang awalnya mungkin sedikit lelah menjadi lebih positif gitu. Jadi mereka saya suruh berdiri berhadapan dengan teman dekatnya yang di sebelahnya gitu. Kemudian sesuai dengan instruksi saya suruh untuk senyum selama 30 detik sesuai dengan hitungan. Itu akan berdampak sangat positif kawan-kawan. Jadi ketika mereka tersenyum sesuai dengan perintah, lama kelamaan akhirnya berubah menjadi senyum beneran gitu, karena mereka melihat temennya yang sedang bersenyum, jadi akhirnya ada situasi yang lucu gitu, jadi akhirnya mereka lebih lebih tersenyum secara sukarela, dan akhirnya situasi menjadi sangat menyenangkan dan positif. Sengaja memang permainannya nggak banyak-banyak, karena memang durasi yang saya sampaikan di aksi nyata nggak pengen banyak, nggak pengen panjang gitu. Beberapa contoh di video YouTube kan banyak yang teman-teman aksi nyatanya 1 jam lebih. Kalau saya nggak, saya targetnya nggak sampai 1 jam, dan alhamdulillah sesuai dengan target. Karena memang kegiatannya kita langsung to the point gitu ya. Setelah selesai, aura mereka sudah menjadi positif, saya membuat kesepakatan dengan teman-teman peserta. Kesepakatannya ya kita buat secara bersama. Ini ada 2 pemantik, jadi biar mereka tidak bingung mau bikin seperti apa. Jadi pemantiknya yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nanti mereka akan melanjutkan, bisa ditulis izin saat mau keluar, atau mungkin HP didiamkan dan seterusnya. Barulah berikutnya masuk di pematerian. Ini diawali oleh Ibu Iza ya. Ini teman saya, beliau menerangkan 3 konsep yang pertama. Jadi beliau menjelaskan tentang budaya positif ini. Untuk konsep yang pertama kan ada 6 ya. Nah ini konsep yang 1, 2, 3 ini beliau, 4-6 ini saya menjelaskan. Tentunya dengan diawali dengan beberapa penjelasan, terserah. Tapi kalau saya instruksikan ke teman saya ini jangan banyak-banyak. Jadi langsung to the point. Jadi misalnya kayak slide ini, langsung aja, Bapak Ibu guru yang baik itu akan menerapkan budaya positif. Nah budaya positif itu secara konsep ada 6. Nah langsung to the point aja. Kemudian masuk di pembahasan disiplin positif. Ini juga saya suruh teman saya agar tidak banyak berceramah. Jadi kita harus lebih sering berinteraksi lah. Jadi ketika masuk di slide ini, slide bab ya istilahnya, atau subbab lah kalau kita mengistilahkan ya, langsung kita lempar ke audien. Kira-kira dengan kata-kata disiplin positif apa yang terbesit di benak Bapak Ibu gitu, kita lemparkan ke audien, jadi mereka akan memberikan sebuah pendapat masing-masing. Ingat, semua pendapat kita harus terima, dan gak ada yang salah di pendapat mereka, semuanya benar, kita tampung. Setelah kita tampung, barulah kita masuk di materi. Kita mulai membenang merahi, kita mulai memfokuskan pendefinisian itu dengan apa yang ada di teori yang kita paparkan di slide ini.
Ini juga gitu, ada kata-kata yang misalnya kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kita juga pancing ke audien. Bapak Ibu, kira-kira nilai kebajikan itu apa saja sih yang Bapak Ibu ketahui? Mereka akan menjawab ada yang ini, ada yang itu, ramah, kemudian suka menolong, bla 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 banyak. Nah, kemudian kita juga memberitahu audien bahwa tujuan dari disiplin positif itu untuk bla bla bla. Ini kita sampaikan, kemudian lanjut seterusnya sampai di slide ini. Ini kenapa kita sampaikan? Karena pasti mereka bingung kan ya, banyak nilai kebajikan yang sudah dipaparkan itu kan, ada ramah, ada ini, ada itu, banyak. Nah, biar nggak bingung, kita lebih batasi bahwa nilai kebajikan yang akan kita brandkan ke siswa kita adalah yang ada di profil pelajar Pancasila. Alasannya kenapa? Karena ini pasti akan diukur dalam penilaian. Di rapot mereka pasti ada nilai profil pelajar Pancasila, ini yang kita fokuskan. Dan kalau kita mau mengotak-atik, ya sebenarnya semua nilai bisa diwakili di sini. Misalnya kayak saling membantu, bisa masuk di gotong royong, inovatif bisa masuk di kreatif, ramah bisa masuk di sini, beriman, bertakwa. Karena orang yang baik itu pasti orang yang beriman. Kalau nggak beriman, biasanya nggak bisa baik gitu kan. Kita otak-atik aja di situ. Kemudian penjelasan berikutnya ini sama, kalau udah masuk di sini ya kita lempar dulu ke peserta. Apa sih yang terbesit di Bapak Ibu kalau ada kalimat motivasi perilaku manusia? Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Dan bla bla bla. Kita bisa kasih sebuah persoalan, misalnya Bapak Ibu berangkat ke sekolah ini karena memang Bapak Ibu memang berangkat atas dasar dorongan hati, ataukah memang sebagai ASN yang ditugasi harus patuh terhadap perintah, ataukah karena ingin dipuji sama kepala sekolah dan bla 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 gitu. Baru kita masuk di materi. Kalau Bapak Ibu termasuk berangkat ke sini pagi-pagi takut kena teguran, berarti termasuk poin 1. Kalau pengen dapat pujian berarti poin 2. Kalau memang berangkat ke sekolah pagi berdasarkan hatinya sendiri berarti poin 3. Kita jelaskan kalau 1, 2 ini termasuk dorongan eksternal, kalau 3 ini internal, bla 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 begitu ya. Dan dorongan yang bagus adalah dari internal. Dan ini kita harapkan di siswa kita agar mereka berbuat baik itu benar-benar dari diri, tidak atas takut dihukum atau pengen dipuji. Seterusnya begitu ya. Ini juga keyakinan sekolah. Kita tanya audien, kita lempar, kemudian kita bisa kerucutkan ke tadi kan di awal kegiatan sebelum materi kan kita membuat keyakinan atau kesepakatan forum ya, itu termasuk merupakan bagian dari keyakinan sekolah atau kelas. Kita paparkan pemaparannya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, contoh-contohnya keyakinan kelas itu bagaimana aturannya. Kemudian, nah ini karena 3 konsep sudah dijelaskan oleh teman saya, masuk di 3 yang akan saya jelaskan, kita kasih dulu break, ice breaking lah. Nah ini ice breakingnya terserah Bapak Ibu, nanti silakan berkreasi ice breaking apa yang mau digunakan. Kalau saya sih mau waktu itu menggunakan yang cepat-cepat aja, gitu ya, karena memang ya biar nggak lama-lama gitu. Barulah masuk di materi saya, sama kayak tadi, ketika masuk di sini ya kita pancing audiennya, kemudian kita baru masuk di materinya. Kita sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau mengatep ini silakan diolah gambar-gambarnya ya. Gambar yang ada di sini nanti disesuaikan aja. Seterusnya begitu sampai materinya selesai. Ya, jadi apa ya? Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman lah ya. Nah, ini juga posisi kontrol, ini juga waktu itu sih kita tidak membaca secara lengkap gitu ya, kita sampaikan poinnya aja jadi biar lebih cepat gitu. Nah ini juga nanti gambarnya bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan gambar yang Bapak Ibu miliki. Jangan pakai gambar saya, nanti tanya semua itu siapa gitu ya, dan seterusnya lah, intinya gitu. Selebihnya silakan bisa cek di deskripsi, saya sertakan link downloadnya untuk PDF ya dari PPT ini. Nanti Bapak Ibu tinggal PDF-nya bisa diunggah aja, misal PDF ini ya ditaruh di Canva, nanti akan muncul seperti ini, baru diunggah aja. Nah dia akan proses, kalau sudah tinggal diklik aja, Bapak Ibu tinggal memodifikasi aja, mau diubah warnanya monggo, foto-fotonya monggo, mau ditambah keterangan penjelasan juga monggo, mau diapain aja juga silakan bebas ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu juga proses teman-teman memberikan diseminasi aksi nyata di budaya positif untuk lingkungan sekolah teman-teman semuanya. Oke, gitu aja video dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi, dan seperti biasa akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sampai jumpa.